guys, welcome back to English Grammar episode 24 with me, Eva. In this video, we are going to talk about may dan might yang juga termasuk ke dalam model auxiliary dan masih ada kaitannya dengan can and could. Nah, yang akan kita bahas tentang may dan might, the first one is the grammatical structure dan yang lain adalah fungsi-fungsinya. Di antaranya adalah possibility atau kemungkinan yang akan kita bagi menjadi beberapa. The next one is permission, difungsikan sebagai izin. And the last one is expressing wishes atau mengekspresikan sebuah harapan. Oke, pertama-tama yang kita bahas the grammatical structure atau susunan secara gramatikal. Seperti model-model yang lain, may dan might harus diikuti oleh verb 1 atau infinitive. Jadi nggak bisa diikuti oleh selain verb 1. Aturan yang lain, may dan might tidak boleh diikuti oleh to infinitive, melainkan hanya infinitifnya saja. Contohnya, she may need a help. She may need a help. So, kita tidak perlu membuat kalimat ini menjadi she may to need help. May dan might juga tidak bisa dijadikan atau dianggap menjadi verb ketika masuk ke tensi-tensi tertentu. Misalkan, ketika di present, dia tidak bisa menjadi maying atau mighting. Kemudian di perfect, dia tidak bisa menjadi seperti past form or past participle. As like, may it or might it. So, tetap saja, meskipun kita menambahi have nanti, setelah may or might, tetap may dan might. Dan kita tidak perlu menggantinya menjadi bentuk past form or past participle. Nah, itu tadi beberapa aturan dari struktur gramatikalnya. Sekarang kita langsung berlanjut ke fungsi dari may dan might itu tadi. The first function is possibility atau kemungkinan. Nah, di sini kita bagi possibility menjadi dua, yaitu possibility in the present or future dan possibility in the past. Nah, yang pertama kita bahas sekarang ini adalah possibility in the present and future. Kalau menurut artinya, possibility is kemungkinan. You have to know that may it biasanya digunakan untuk strong possibility dan might digunakan untuk weak possibility. Langsung aja ke contohnya, harus ada kejadiannya dulu. Misalkan aku kenal seseorang yang warna rambutnya itu gelap, tapi aku nggak tahu pasti apakah itu black or brown. She may have brown hair. Nah, di sini brown hair itu kemungkinannya lebih besar karena rambut dia gelap. Nah, untuk might sendiri, she might have blonde hair. Nah, kemungkinannya kecil karena rambut dia kan gelap. Sedangkan blonde hair means pirang. So, here, may and might we use in the present context karena dia masih memiliki rambut sampai sekarang. Well, next to the following division. Lanjut ke pembagian yang kedua, yaitu may dan might digunakan di konteks future. Contohnya, untuk may, as the strong possibility is his grandmother is taken into hospital. She may need to have an operation. Neneknya dibawa ke rumah sakit, mungkin dia butuh untuk menjalani operasi. Jadi, dari kalimat tadi, konteksnya adalah future. Untuk contoh dari might sendiri, I'm anxious living in this city. I might move to another city soon. Jadi dia sangat cemas tinggal di kota itu. Mungkin dia akan pindah ke kota lain segera. Tapi itu cuma hanya statement yang belum tentu dilakukan. That's why the possibility is weaker. Oke, yang kedua adalah possibility in the past. Sebagian yang menurut patternnya atau rumusnya. Untuk possibility in the past, ini ada hubungannya dengan kejadian yang terjadi sekarang, dipengaruhi oleh kemungkinan di masa lampau itu. Contoh possibility in the past by using may. She is good in playing violin. She may have joined a violin course. Dia sangat bagus bermain biola. Mungkin dia sudah pernah mengikuti kursus biola sebelumnya. Nah, di situ may berfungsi strong di dalam konteks kalimat tersebut. Nah, untuk might sendiri, orang lain memperhatikan bahwa seseorang tidak bisa mengerjakan soal matematika dan dia mengira-ngira sesuatu terjadi di masa lampau.
she is not capable to do the math exam, she might have missed a math class. Nah, di situ seseorang yang memerhatikan cara dia mengerjakan soal, mengira dia telah meninggalkan kelas di masa lampau. Padahal dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. So, we use might for that sentence. Nah, fungsi selanjutnya adalah sebagai permission atau izin. Di sini yang biasanya digunakan adalah may dan might jarang. Karena itu adalah merupakan old-fashioned atau expression lama, expression kuno. So, now we commonly use may. Biasanya kita menggunakan may. Contohnya adalah, may I use your pen? It's kind of permission. Bolehkah saya meminjam pulpenmu? Untuk fungsi permission juga terdapat di pembahasan can dan could juga. Jadi ada urutan politeness di dalam penggunaan can, may, and could. Can itu urutannya berada di paling bawah, kemudian may, dan yang paling sopan adalah could. We can use can, may, and could for permission. Can I borrow your pen? May I borrow your pen? Or could I borrow your pen? Jadi itu urutan kesopanannya. Fungsi yang terakhir adalah expressing wishes, yang artinya adalah mengekspresikan sebuah harapan. Di sini, di dalam expressing wishes, antara may dan might yang biasanya digunakan adalah may. Dan kita tidak pernah menggunakan might untuk sebuah harapan. For example, may you get a good score in your final exam. Semoga kamu mendapatkan nilai yang bagus di ujian akhirmu. Atau contoh lainnya, ketika kita mengatakan sesuatu pada orang yang sedang sakit, we can say, may you get well soon. Semoga kamu cepat sembuh. Sekarang coba teman-teman isi blank yang ada di kalimat ini. Bla bla bla, I come to your home. Kira-kira kita menggunakan may or might. So, thank you so much. Thanks for watching this video. See you in the next video. See ya, tata! Kampung Inggris WE